Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaman amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita ziarah ke makam Ki Ageng Selo. Nah, kita ditemani oleh beliau Kiai Haji Hasyim Fikri dan beberapa kiai-kiai dari Jombang, Jawa Timur. Kali ini kita akan bereksplorasi dan insya Allah nanti kita akan berziarah ke makam beliau yang berada di belakang pendopo. Nah, kali ini kita ditemani oleh beberapa tokoh-tokoh dari Jombang. Nah, di sebelah utara beliau Kiai Haji Sutarwan, kemudian Ustadz Dayat, Ustadz Arifin, dan ini Ustadz Nurito. Nah, sementara kita akan memutar-mutar di tempat ini. Nah, ini ada beberapa santri. Nah, lihat nih, mereka lagi santai-santai. Nah, masuk itu mas. Nah, teman-teman, ini adalah peninggalan Ki Ageng Selo. Salah satu peninggalan Ki Ageng Selo yang dianggap antik di sini ya. Nah, ini. Nah, makam Ki Ageng Selo ini tepatnya di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, kira-kira 10 meter sebelah timur Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, beliau memiliki nama asli yaitu Ki Ageng Abdurrahman Selo, yang lahir kira-kira di abad 15 akhir hingga abad 16 awal. Nah, kita juga ditemani oleh beliau Kiai Haji Amin, pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Ulum Jombang, Jawa Timur. Nah, ini bisa kita saksikan bangunan-bangunan unik ya, yang dibangun oleh pengurus makam. Nah, kamera akan kita arahkan ke depan. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa Ki Ageng Selo ini merupakan cikal bakal yang menurunkan raja-raja Mataram, kemudian Surakarta, dan Yogyakarta. Nah, nasab beliau itu berasal dari Prabu Brawijaya yang terakhir, yaitu dari istri Putri Wandan Kuning. Nah, beliau sendiri adalah cucu dari Prabu Peteng. Nasab beliau yaitu kakek dari Lembu Peteng, kemudian beristrikan Nawangsi, kemudian memiliki putra yaitu Ki Getas Pandowo, dan Ki Getas Pandowo ini memiliki 7 putra. Yang pertama yaitu adalah Ki Ageng Selo, merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dari putra yaitu Ki Getas Pandowo. Nah, adik-adik beliau yaitu Nyi Ageng Pakis, kemudian adik yang ketiga yaitu Ki Ageng Puma, kemudian yang ketiga Ki Ageng Kare, yang kelima yaitu Ki Ageng Wanglu, yang keenam Ki Ageng Bokong, dan yang ketujuh yaitu Ki Ageng Adibaya. Kita bisa saksikan di daerah sekitar pemakaman ini. Ini penjaga makam. Nah,
ini pengen masuk YouTube mas ini, kita masukkan. Nah, ini adalah penjaga makam Ki Ageng Selo. Nah, ini bisa kita lihat di gerbang masuk. Nah, ini bertuliskan Masjid Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tanah Magresari, kemudian makam Ki Ageng Selo. Jadi di sini ada 3 tokoh yang dimakamkan di tempat ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Nah, perlu diketahui juga bahwa Ki Ageng Selo sebetulnya berharap beliau itu dapat menurunkan raja-raja besar di seluruh Jawa, dan ternyata harapan beliau ini ternyata pupus karena keturunan raja-raja sudah didahului oleh Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet Hadiwijoyo. Nah, Joko Tingkir merupakan Sultan Pajang yang pertama, yang kemudian Ki Ageng Selo memilih untuk kembali ke desa Selo ini. Memang tempat ini tidak begitu luas, teman-teman, tapi lumayan bisa kita gunakan untuk berziarah. Nah, setelah Ki Ageng Selo harus mengundurkan dari harapan beliau sebagai penerus Raja Demak karena beliau hidup di zaman Raden Trenggono. Untuk Sultan pertama yaitu Raden Fatah yang dilantik oleh Sunan Ampel. Setelah Raden Fatah meninggal, beliau diteruskan oleh putra beliau yaitu Patihunus. Nah, sayang Patihunus hanya menjabat selama 2 tahun dan kemudian harus meninggal di tangan pasukan Portugis di Malaka. Nah, karena Patihunus meninggal, maka diteruskan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono. Nah, di Sultan Trenggono inilah Demak mengalami kemajuan yang begitu pesat, yaitu dilantik langsung oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, karena Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman Selo tidak berhasil untuk menjadi pejabat di Kerajaan Demak, beliau mendaftarkan diri sebagai tentara tamtama di pasukan Kerajaan Demak. Akan tetapi beliau ditolak karena Ki Ageng Selo ini ternyata takut dengan darah, teman-teman. Nah, akhirnya beliau tidak menjabat sebagai pasukan atau di pejabat tertentu, dan akhirnya beliau kembali ke desa Selo ini. Nah, kehebatan Ki Ageng Selo ini merupakan seorang pertapa. Kehidupannya adalah dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan spiritual. Beliau bukan seorang politikus atau ahli penggerak sosial, akan tetapi lebih dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan spiritual, yaitu menyendiri, berzikir, beribadah, sehingga beliau lebih memiliki anugerah, yaitu di bidang ilmu kebatinan dan ilmu kanuragan. Dan yang menonjol cerita beliau hingga saat ini yaitu beliau mampu memegang petir, dan beliau pernah menangkap petir dan dibawa di alun-alun pendopo. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul memiliki kemampuan supranatural yang begitu tinggi. Nah, ilmu ini oleh masyarakat sekarang ada yang menyebut yaitu ilmu lembu seketi, yaitu ilmu yang digunakan untuk menjinakkan petir. Nah,
Di sini ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Ki Ageng Selo untuk murid-murid masyarakat secara umum, khususnya para santri, yaitu yang pertama, jangan angkuh. Kemudian yang kedua, jangan bengis atau jahil. Kemudian yang ketiga, jangan panjang tangan, artinya jangan suka mencuri. Kemudian yang keempat, tidak memburu atau mengejar pujian dari siapapun. Kemudian yang kelima, tidak berperilaku kasar terhadap siapapun karena akan menyebabkan kematian dini. Sedangkan yang terakhir yaitu tidak cenderung melawan arus. Ini pesan-pesan Ki Ageng Selo. Nah, kita akan mendekati makam beliau. Nah, di sini tokoh-tokoh kita mendekati pemakaman-pemakaman yang ada di sekitar Ki Ageng Selo. Nah, kita akan menuju ke pemakaman beliau. Nah, di masa atau di waktu-waktu Grebek Maulid, tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya keturunan dari kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, karena beliau merupakan pangkal dari silsilah 3 keraton, yaitu keraton Mataram, kemudian keraton Surakarta, dan yang ketiga keraton Yogyakarta. Sehingga ketika masa Grebek Maulid atau di tanggal 12 Rabiul Awal, makam ini banyak dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat umum, khususnya dari kalangan yaitu keturunan dari keraton Surakarta dan Yogyakarta. Ini ada pohon yang unik ya, ada pohon gandrik, yaitu pohon ini sebagai pengikat petir ketika Ki Ageng Selo menangkapnya. Ini teman-teman, ini bisa kita saksikan Ki Ageng Selo dulu menangkap petir dan ditaruh di tempat ini, yaitu pohon ini. Jadi Ki Ageng Selo menangkap petir kemudian dikandangkan di pohon ini. Makanya pohon ini disebut dengan pohon gendrik. Pohon gendrik itu pohon digunakan untuk menangkap petir oleh Ki Ageng Selo. Nah, ini bisa kita saksikan bersama. Nah, ini wujud pohon yang digunakan untuk mengandangkan petir pada saat Ki Ageng Selo menangkap petir. Nah, teman-teman, kita akan ziarah dulu ya ke makam beliau. Beliau adalah Syekh Abdurrahman Selo. Nah, kita akan melaksanakan yaitu doa bersama di makam beliau. Ini dipimpin oleh Kiai Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, teman-teman, ini penampakan almari yang di dalamnya digunakan untuk memenjarakan api. Nah, para peziarah biasanya mengambil atau ngalap berkah di seperti ini ya, atau bentuknya almari. Nah, ini. Jika kita lihat dari jauh seperti ini penampakannya. Nah, dulu Ki Ageng Selo menaruh api petir di dalam lemari ini. Coba kita lihat di dalam seperti apa kira-kira. Nah, nggak kelihatan. Nah, ini bedek atau api petir Dimasukkan. Nah, dilepukkan di situ. itu
Nah, ini. kena itunya ya. Gitu Ini loh. Ya. Kaca hitam juga. Ya, berarti ini kira-kira mergokin api. Ya, ini. Iya. Jadi awalnya Ki Ageng Selo menangkap api, kemudian ditaruh di itu, Nanti. di pohon itu. Nah, setelah api ditangkap dan ditaruh di pohon, kemudian ditaruh di lemari. Makanya ini disebut dengan geni bedek atau api petir. Penampakan almari yang digunakan Ki Ageng Selo untuk menaruh petir pada saat beliau menangkap petir. Nah, di dalam sinilah tempat api diletakkan oleh Ki Ageng Selo. Nah, sedangkan ini tadi yaitu pohon yang digunakan Ki Ageng Selo untuk menaruh api petir setelah beliau menangkapnya. Nah, oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini eksplorasi kita ke makam Ki Ageng Selo atau Syekh Abdurrahman Selo kita akhiri. Insya Allah akan kita sambung di tempat yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.